Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan das. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib. Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Mahfud, Kiai Robah, Kiai Afif, sedanten putra-putranipun keluarga Mbah Maksum, Kiai Syekhun, sedanten guru-guru bunyai ingkang kula hormati. Kula niki basa Jawa napa basa Indonesia? Jawa mawon nggih. Kula badhe matur tentang sanad ya. Terus termasuk khususiyatu hadil ummah. Termasuk keekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso ya, tanggal 10 November kula teng Termas. Di Termas di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbah Maksum ini pernah ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, juga tadi kula kok fisik nganggo hati tuh. Ngomong fisik nganggo hati. Betul. Kalau terusakan ya, terus min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Iku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Dan Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim iku mboten Yahudi nggih mboten napa Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti ini monggo Pak Marzuki.
Monggo Pak Marzuki Mustamar, monggo. Jawa Timur. Monggo sisa. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim niku gadah zuriyah namine Yahuda niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas niku saged agama, saged marga, saged nama kerajaan. Iku orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat mbahe, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf, andai kan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo, andai kan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab, kata para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andai kan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah, status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka kestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun Nasrani. Maka kalau mau matur min khoso isi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten, atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu, dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah jadi ibunya Ki Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernak bulik namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu.
Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pegawai BUMN, itu juga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada kiai Madura itu nak moco kitab rapati iso. Tak tanya, teman saya, yang kiai ini teman saya, bukan semua kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak katanya. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan katanya. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mukhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Ki Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian generasi, saking susahnya kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius, korok tu alas syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak, kiainya baca, muridnya ngantuk omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak benar seperti itu, karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu udah ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Karena nanti terus rokokan ambil omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja gak tahu dia pinter, enggak aja gak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya, karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu, orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tardiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja gak tahu maknanya lam tardiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tardiman. Ya bingung, kok saya sampai apa?
Madatul kalimah dari apa, mustaknya apa, soroknya. Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman. Dia bacanya langsung lam tardiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini, orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Jika kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin, itu gurunya pasti tahu. Locong kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak, murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kuwe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nekai zaujatul ab. Saya ulang lagi ya, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu, artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat sing telu gonta ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak iskal, karena kaulang lagi ya, sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu, mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang, wong karuan ndak mungkin terjadi. Tak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul itu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka, kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mungkota, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah, karena baca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sawri, terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih, saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya ini sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i.
Itu dites begini. Kata Sufyan As-Tsauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanatiha. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini, kurang penggawean apa ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisara berarti buruk. Nah, itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu ta'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fi taatillah atau fi maksiatillah. Nangis gurunya, padahal pas itu Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pintere ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin. Karena ngajinya sorokan, mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nekae wong sak Indonesia agak sah mergo waline napa? Kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nekae wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu ya bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe muridku tenan kan. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib. Nabi Muhammad sholli alaih. Sholli itu malah perintah. Berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kowe sing maca sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai. Ali ngatasin mun jenengan mawon sing maca sholawat. Nah berhubung itu bahasa Arab gak ketara salah kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan qala Rasulullah sallallahu alaihi atau sholat alaih lah, paling enggak ada domir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaih, coba sampean maknani sholli alaih, sholli ya syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira dia kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mergo ora salah wong. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede wes salah oleh maca sholawat mulai sing pondok cilik. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu tuh orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar.
Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasul. Fama balul maktul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebut maktul, oke, dia maktul, tapi mentalnya kok. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya kotil apa maktul? Kotil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya kotil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel, itu mentalnya semuanya kotil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan, karena tadi ada sorogan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadza, aro'aitukum kadza. Nah, ini terakhir, qadiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek, dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Jika Allah kalau ngendikan nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Fir'aun Tuhan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Sehingga orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibnili sorhal la ali abluhul asbab. Sudah, saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi bilang, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun, zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, aro'ait, itu diulang-ulang. Ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya yajibu apa yajubu. Kalau di hadis al-Islam yajubu ma qablah, mergo maknane yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu yajubu ma qablah. Itu bacanya bukan yajibu tapi apa? Yajibu ayaktau. Nah kalau pas ini kamu baca yajibu kan, al-Islamu Islam yajibu, pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita, di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Ya ini dewe maca terjemahan.
Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa sebenarnya, orang nggak alim itu tidak apa-apa, ada dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim. Itu semani masalah kan itu. Kon ngaku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu tidak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu nabi. Nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atbahuka. Saya bermimpi, mimpi anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara. Menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi jika dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fangdur madza tara qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang tak sembelih, tak oleh bantah, nurut. Tidak ada seperti itu. Lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di Sarang tiap Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun, karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, jika beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuhur itu kan hanya yang muqtad, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani itu sakake wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ra wajib zakat. Mergo sing ditandur mboten apa? Muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye? Kaya gak adil. Bangun tuh hanya guyon-guyon gitu. Mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, "Cara kowe wajib gak?" Ya nak jenengan muni wajib, kula muni wajib, nak boten nggih boten, wong kula murid temen. Terus jare pamun, ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah li hadhil ummah ay yuftiya bima huwal aslah di hadil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al-aslah li hadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al-qudwah li hadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah li hadil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat napa boten? Yo karek kue. Nah dulu saya iskal. Sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu enggak boleh hanya gurunya paham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, atmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum, apa saja. Ya pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih harusnya wajib zakat. Nah saya
kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahhab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye toh kiai. Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai eskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini, setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik, sakjane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kabudut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Kita bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa? Sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta gitu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah. Sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah, belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak. Pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta. Karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram. Ada yang mengatakan 4,20 gram. Nah, tak hitung tuh sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal. Ya iki melarat sing tak belor atau nyangoni, iki sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata ki sugih itu ya manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum ki melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih ora dipopo kan itu terus. Bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah. Karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimat madhin. Karena Israel maknanya hamba Allah. Jika ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin Bani Israel. Sekarang enggak. Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu, dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Jika Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, al-Kufah la tafi, wong Kufah itu atau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain ngintikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah sekarang terus jadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa?
provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan buahnya dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar, dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu menurut saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya, ben santri ini raka pikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat itu tak kepikiran santri ini nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal, ini kiai kok malah Imam Malik itu tak anggap keduanya ini malah parah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ajibta min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kok kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih iki tak kekne wong-wong nakal, ben dienggo nglonte, dienggo demenan. Ampun. Islam kuat beli kuda, kok beli khimar haram. Mergo al-Islam ya lu wala ya. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli carry butut itu haram karena dzillah, itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter dia. Iya. Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik, amen perda nglindungi tempat-tempat mak. Iku ya terus repot. Nah sanad itu sampai Imam Ghazali, termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbah Mun al-intisar lima dzaibi syaihina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan an nafsi adil fatrusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabiya dhamirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Eropa pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat, ya biar yang jabat orang fasik. Nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan kiai Roba tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenan yakin sekarang datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata wong itu. Nah nanti itu ke kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rosin. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Basal. Karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram undang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuh, wah. Jelas iku jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nah kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya la yatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah nggak boleh ada orang telanjang tua. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat.
Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai Jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Tapi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Jika semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh ya. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangdur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, Iqra alayyal Qur'an kata Rasulullah. Aqra'u wa alayka unzil. Mosok kula sing maos Nabi kan Quran diturunke ning jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nak sing maca wong liya. So, Abdullah bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa idzan ainahu tadrifan terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat ay bil mu'jizati tegese kelan pira-pira mukjizat azhirati kang zahir kalau padha matur sapa mawa kabeh balang nggih fa kafaru bihi mongko ngafiri sapa kufar bihim bir rusul sing ja'u bil bayyinat qalu fatu padha dawuh sapa malaikat fat ya saiki kowe njaluk antum fa inna mongko sak temene kita lana seorang nyafati kita li kafir nang kafir qala ta'ala wa ma su'aul kafir. Jadi taktek nggih pemotongan ayat niku pancen Imam Suyuti niku cara kula yang terbaik. Kan resikone memahami Quran. Rungokno kowe aja men mikir carane mahamno wong awam. Maksudnya ora kena go pidato lah tapi ki ilmu. Kowe aja men mau belajar ilmu sing kena go apa? Pidato. Resikone memahami Quran ngaten nggih rungokno. Kan ayat itu tidak ada titik, tidak ada koma kan bahasa Arab kan tidak ada titik. Nah padahal makaulul kaul itu kadang sudah ganti-ganti, no? Makaulul kaul itu kata siapa itu sudah ganti-ganti. Ya tak contoh non Yasin ya sing gampang. Nah Yasin kan siapa loh? Misalnya ini. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa terus qala alladziina kafaru alladziina amanu anut ilmu malau yasha wa at'ama. Nah titik kan apa koma apa terusan nggih Mansur. Orang kafir itu saking medite nak kon nafakoi utawa kon sedekahne wong kafir wong liya iku muni piye masa saya ngasih makan orang yang Allah sendiri tidak ngersakno dia bisa makan. Saya tidak ingin merubah keinginan Allah. Maksudnya ana wong ra mangan itu cara wong kafir kan Allah wae mengersakno dekne ra mangan. Nah aku ngekek mangan berarti merusak rencana Tuhan. Iya. Berarti nak misalnya aku ngerti misalnya Allah desain kowe goblok. Kok tak pinterno ngrusak rencana Tuhan. Ya ono utek niku ya ono uteke wong kafir. Wong marah wis didesain Allah marah. Nah kowe mengentas berarti merusak desain Allah. Jare cerita wong kafir niki. Terus-terusan ayat in antum ila fi dhalalin mubin iku dawuh Allah taala ngomentari wong kafir. Apa wong kafir ngomentari nabi logika yang dibangun nabi ku salah. Kan iso wae maksude ngene. Ketika nabi-nabi atau orang baik-baik itu menyarankan sedekah, jare wong kafir-kafir golek dhuwit ku yo angel, kok mbok kongkon sedekah. Cara berpikir Anda itu salah. Cara pikiran wong medhit kan paham ya? Apa Allah Ta'ala itu nyeritakno ning dhate piyambak ngomentari wong kafir in antum. Lha iku taktek iku jenenge bahasa Quran taktek. Pemotongan-pemotongan iku ruwete ra karo.
Mulane wong goblok wis banget bener. Kan yo angel tenan, no? Dadi wong goblok wong top, wong jujur, wong top, wong mau kangelan, wong pinter. Mergo angel tenan. Iku rak padha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dawuhe Allah, napa? Wis wong roh kabeh nek iku dawuhe Allah. Nak saiki iya kana butuh mbok darani dawuhe Allah total berarti terus piye? Kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah makhluke? Wong sing didhawuhi ku makhluke. Iku mulane kula ndarani setiap mufassir mesti wali, asal ikhlas mesti wali. Mergo yo angel tenan ngure Quran. Akhirnya Imam Suyuti mau urun ngene tok, tapi ku dadekno ganjaran ila yaumil qiyamah. Semua mufassir. Cuma kita kan ngajine Jalalain, dadi ku Imam Suyuti ora diamuk ta ribet. Nek kalau nate kasuf niku wis layak lah mulang Jalalain. Kowe arung tau kasuf, yo ora bakal ya. Ngaji arang-arang njuk khatam. Mulane sok ben khataman sing biasa ra teko rasa teko, malah lucu, napa? Ora ada anggota kok. Malah lucu, malah wong aneh, kok. Pamri. Tidak cara Jawa jadi tutup kendang. Pokoke sing penting ngarep. Ngarep wis kadung ora. Tapi nek tekone hiburan malah kok oleh, napa? Hiburan. Enak niate khataman malah ora oleh. Wong arep rantuk kok melok. Enak niate hiburan wis timbang maksiat terus atok. Penggembira jenenge apa? Nah, iya kana budu nak mbok arani dawuh Allah murni lho nek kata murni. Iku terus ruwete iku faqih faqala Allah li abdihi iya kana budu. Mulane sing bener iku iya kana budu ku dawuh Allah mesti saulang lagi. Iya kana budu mesti dawuh Allah. Tapi hikayatan angkau li abdihi, tapi Allah dalam konteks menceritakan kaulan. Mulane Imam Suyuti nakdirno iya kana budu ekul ya abdi iya kana budu. Allah marai kekasih atau marai kawulane, cung kowe saiki wayahe muni iya kana budu. Terus kawula iki muni iya kana budu. Ya berarti ya wis hamba matur ning Allah iya kana budu. Diwarai. Lah langsung Allah ngomong ngendikan ning kawulane iya kana budu. Mosok Allah nyembah kawulane. Gak tau mikir ngono. Serang arah ora kok. Terus mulai dong. Mulai. Ayo jajal iya kana budu artinya piye? Kepadamu aku menyembah. Iku dawuh sapa? Allah. Terus Allah ngendikan ngono mek kawulane. Hikayat. Bocah kok ora paham. Awas. Wah ini khusuk rapahaman, lalu swarga, wah aneh. Nah, mulane wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu ning tafsir. Kowe menawa maknane lafaz iku wis bingung. Dadi mesti wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu apa qulu kata qulu. Dadi kok ngene kula ngomong Hasan anak kula atau Mil'al anak kula. Nah, ngomong jenengan bapak kula. Kata jenengan bapak kula ya omonganku. Engkau bapak kami. Omonganku, tapi ngomong dengan anak. Tapi dalam konteks melatih. Terus anak saya menerukan jenengan bapak kula. Ora kok aku ngukumi anakku iku bapakku. Kowe ngomong kuwi lho, iki lho grup Jalalain wong nganggur-nganggur tak omong. Cung, wong tuwa-tuwa lagu. Lah kelakuane cek koyo bayi. Ngaji wis mau tukaran BA. Wah, kok. Wong ngajine jam 11, jam 6 wis teko. Aduh, niate jan dolanan. Tapi wis ora apa-apa dolanan. Cung, kowe darani aku iku gurumu. Engkau guru kami. Ya wis akhire mbok tiron. Kowe gak tau mikir. Lah nek iya kana butuh dawuh Allah taala ning kawulane berarti Allah nyembah kawulane. Yo iku dawuh Allah. Kanggo kawulane. Lah mulane Jalalain itu paling sukses gini. Qala ta'ala hikayatan an Yusuf. Qala ta'ala hikayatan paham ya? Jadi yo kabeh Quran mesti dawuh Allah taala, tapi dalam konteks hikayah apa pas Allah qala an nafsi. Allah menceritakan dirinya sendiri. Angel temen kadang. Lha iku pancen ruwet ngaji ruwet. Mun anak bodho sing rido wae timbang ora iso ngomong, malah ruwet menen. Paham? Ngomongnya keliru untuk duit tambah keliru. Ya eling-eling ya. Jadi
taktek pemotongan ayat itu tersulit ini. Mulane Mbah Mun sering duka nek nang salah wakaf duka tenan Mbah Mun. Nate wonten yasinan fala yahzunka qauluhum diwaca terus ya duka betul. Karena nek terusno fala yahzunka qauluhum Muhammad kamu jangan risau terhadap komentar mereka. Yang isinya komentar itu inna na'lamu ruwet kan? Ruwet. Sing bener iku fala yahzunka qauluhum kamu jangan susah terhadap komentar mereka yang mereka berkomentar Anda ada rasul. Paham ya? Terus Allah menghibur kekasihnya dengan ayat inna na'lam. Wis tenang ae mat, aku sebagai pangeranmu tahu kok kelakuane mereka. Kayak tenang ae tak lindungi. Nah itu harus ditulis wakaf lazim karena inna na'lamu tidak bagian dari qauluhum. Ya angel tenan. Lah terus Yasin ya itu mon rang fadilah Yasin. Fadilah piye wakafe diabrak. Terus ra sambung kan. Kita di selera ilmu, dekne di selera barokah. Ngomong ngono tok tetep disangoni wong dene kiai. Aduh amit-amit tenan. Kene sing tersiksa Ki Mansur, kene sebagai ahli wakaf. Wong kula melok nitiki wakaf. Nak rapat yo berhari-hari. Iki mem iki lah iki nah, tapi kan lagi kok tuh ada pergi orang juga kalau benar ini insyaallah baru kayak Yasin swarga aku nih baru kayak wakaf salah hisab maksudnya aku yang mau ngisap wong awame Mas Kiai ini tak hisab lho apa ngisap wong awam wong awam salah wajar jenenge awam lha iki Saiful Fadilah oh tak tuntut yakin pokoke sing entuk sangu-sangu tak tuntut ora niat hasud mergo ben yo koyo wong pangerten nek entuk sangu mbok yo sinau lah fair apa fair untuk gaji nak ngantor ya bener toko kantor maca koran tanggal 6 Mei ngono kan gak etis pidato materi ra disediakno malah ala wong desa tak omong ngene wis seneng cara kula gak ngurmati umate Kanjeng ya sinau bar sinau donga macane mubarokan enak mak mergo piye ciri tamu apik wajah alani mubarokan barokah itu hati wong kepikiran kepengin ngaji kepengin saleh iku jenenge mubarokan enak mak ora kok kowe teko wong delok kowe ora eling akhirat ora eling pangeran ilinge malah enak dadi kiai mulya lho iku ya dunya lho mulya iku dunya ora ora dunya ora akhirat wali ku ora ngene iku wali man idzaru dzikra wali ku wong sing nak mbok delok terus ngelingno kowe ning Allah mulane kula seneng terkenal ahli fikih mboten niat sombong ben wong terus kepengin belajar halal haram ana ning ndi ngomong fikih halal ben wong terus yo bahaya tenan gak halal haram ora penting kehormat aku ora penting blas tapi terus aku kepengen wong lu terus eling piye carane belajar jadi misalnya wong roh Gus Safi wah enak jadi hafid terus sanggup ora ngene iku paling gak terus eling iku mukjizate umat Kanjeng Nabi wong lafat kok kena diapal Quran itu sak halaman kita kon ngapal nganti tuwek wanen ora iso Quran 30 juz kena ini nak mujizat dan iso aku gumun wis buku novel kok kalau halaman kon ngapal kowe tak gaji tak bayar anak apa sak dhuwure ke pidato yakin ya biasanya pidato paling satu hal paling pidato paling dhuwur bro mosok sakmono tak lipatane nak tak tukono koran apa biasanya berita koran Mas Surabaya terus enggak misalnya Gak peristiwa ini Surabaya kan tulisan pertama Surabaya. Di Sidoarjo terjadi kecelakaan melibatkan tanggal ya terus. Nah, 5 juta wes tak beli 10 juta. Kenapa iki Mansur, Bro? Nggih. Roh. Kira bisa benar bro? Iya sami. Kira bro? Kira ya, tapi bro ya. Second ya. Ya setorannya jeng sampun. Ya saya kira tukang koran, apa? Jika pos. Tak pojok. Sampai baru sakit. Ngarang sing kecelakaan Sarmen dadi. Engko enggak apa-apa dadi ngatimen itu.
Panik aneh. Bareng Sidoarjo pokok Jawa Timur. Lapangan lu kudu sak persis ya. Iya. Lho Quran hujan wis pancen. Iya. Kadang ora paham ya. Kok cah tamat SD khatam kan ora paham. Ngono yo fase narabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfu wa sulusu wa ta'ifatun minal ladzina ma. Lu hafal tenan. Malah saya model saiki baris keberapa dari bawah. Aku kiai aja iki kan umur. Baris Mas. Ya katakan ya. Baris halaman. Model malah. Ayat. Wah, hafal kasiat ha. Lah iku mukjizat. Mestine kena wong ngapal Quran luwanya banyu iku roh iku mukjizat kan. Di antara mukjizat iku ana jiluhum fi sudurihim wa fi riwayatin masahifuhum fi sudur. Dhisik iku nyon sewu, rahib Bukhairah iku ya bingung. Bingunge iku Injil kan mudawwan mastur, ditulis dan dibukukan. Lah iku rahib Bukhairah ketika di antara definisi mati Nabi iku ana jiluhum suduruhum. Bagian wasahifuhum sudurum. Pokoknya dadane iku Qur'ane, Injil kalau dulu bahasa Qur'an itu Injil zaman masih orisinal. Ana jilhum fi suduri. Pikirane wosok. Buareng rahmate Nabi kapit-kapit itu. Luwanya pun anak laris semak lu. Niku ambek omongan mbek kancane ditelepon Mas, langsung senerusno Mas. Iya. Iso. Iya misalnya bar ditelepon kancane kok la Yusufu aku wahabu la bina nabana fi dolalim gini dulu terus telepon kuring ngomong terus nana yo la Yusufu wahabu wah top tenan wis nemoni tamu tak gelem duit tamu lho ono sing kepayon sedina ping pindho yo balak-balakmu lho Mas yo pas lari-lari sing kok Dok enak cerita aku Pak duit ku agelap yo sedina kepayon ping pindho rusak hafid ono kepayon berarti nak video ya esok khatam dulu dua esok khatam maksudnya dua cok kafe gak mencolot gak nyolong didum terus kok tampil mana didum malah tapi jam mana tenan kok 8 jam sakit 8 jam sakit pelaku kafe tapi kok iso aku dhewe iku jelas gak mikir, nak mikir gak iso. Misale bar duha alam nasro nak wong kitab mikir bar duha opo. Nak wong Quran gak wabrak kok yo bener kok. Duha alam nasro batir yo urut apa? Syaratnya betul tadabbur tuh. Iya syaratnya. Bener ra iso karo. Ayo gimana kok iso. Iku lho kiai-kiai sing ora hafal Quran, muni Yasine mubeng ingkana to. Wae Jamiul Ladaina apa? Mukhtar. Cek komidun balik. Jare sing guri-guri wah komidun men. Akhire sese deleng lagi. Faidahum. Mergo ingkana ila sahatau. Wae faidahum cek komidun. Jare sing guri-guri balik meneh. Ku nak ngapal Quran ra iso. Wis langsung mesti bener. Enak iku. Kulo nang sore ndok sama. Tak aku ya tak angen-angen. Ya Allah, jeneng mati Nabi mukjizat. Iso. Tak cilik bisa. Iya, tak cilik bisa. Wes, ono sing dolanan HP. Kulo nate khataman bocah khataman teng Jawa Barat. Bapak ini kultus teng kula. Gus khataman anak kula jenengan rawuh. Umur piro bocah? Tamat SD, Gus melok paket tamat SD khatam. Lo teko tak pikir ya semaan kaya ya kaya Gus Safi ki Mansur sono ana mikire sithik-sithik jenenge kena ekonomi mbok kena ben wae ora ora lah jenenge mikir macam-macam. Betul HP Mas. Itu kan HP lho. Suatu antara gerohatatun sukungan itu kan sebenarnya ICB akan baik kancang. Bener Mas, hebat ya. Kowe nak ke ana jiluhum fi sudus mujizat gak iso. Oh doa justru pelengak. Pemenang biasa pidato, alimun hakim mesti hakimun hakim. Alimun hakim. Segala podo Quran mas latihan traweh. Biloibi, ya latihan traweh biloibi. Imamnya maca inna rabbaka hakimun alim. Makmumnya gak terima, alimun hakim, bantah-bantahan. Akhirnya makmumnya saking mangkel, delok tak ya tengah-tengah sholat itu dari imam, yuk delok. Bareng berdebat, ngerti sih bener kan nganggo mushaf.
Akhirnya mau sholat deh. Iya ada mas, padahal untuk orang juz. Dan orang juz rakaat kedua. Wah gedun, jadi apa? Terus akhirnya cocok kan. Kapan-kapan nak salah rasa eling nocak baleni barang. Jadi kan ngeleng nongkok wae apa? Dolanan HP zaman. Kalau dugi wis tok juz 17 sampe. Kok dolanan? Wis karo poten susah mau berat murid mau tim zikir merokok mutasibas. Dolanan. Nah awak dhewe kan ya tetep cek mikir. Maksudnya. Pokoknya kok kula kan rodok paham malah mikir. Pancen kadang ngene akhirnya tak adem-adem atiku. Mari kene ya mikir ya. Kono ora mikir. Kalau aja nih mujizat tenan. Wes tok tenan. Ya ngono ku ribuan, mungkin juta. Sama nang delok Mesir lomba hafid cacili. Orang Indonesia tuh paling awal kan Mesir, Mesir. Sampai di Mesir nyon sewu ketika ada mazhab Syafi'i atau fadhil ini Syafi'i hafizul Quran wa huwa ibnu apa sabit itu biasa maksudnya nyon sewu cara perasaan yang Mesir itu gak wow banget nak sampean tua-tua ini kan mosok iku dhisik kiai gini bareng saiki cah Indonesia itu kiai Indonesia mulai biasa Mas apa nah ana cerita mazhabnya Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun 9 tahun dhisik kan koyo wow kan rata-rata tren Indonesia kan umur berapa 17 itulah soalnya sing nganti mati rapal. Tapi saiki roh ngene koyo biasa Mas. Stop. Ya, tapi nak kita yang nekuni makna itu tetap protes, mergo melok sakit. Sakit itu wong ayat mestine ditaktek, diputus. Tapi ora diputus. Kaya iki mau. Padha-padha sak ayat, rungokno ya Mansur. Kan sak ayat iki Mansur. Tapi kok terus qala ta'ala napa? Qala. Misalnya cangkem elek, kabeh Quran nak qala. Mergo pertama ngikayahno dialeke wong kafir mbek khazanatu jannah. Nah, cerita dialek iki wis selesai. Terus wa madul kafirin mulai lagi dawuh Allah Ta'ala sing an-nafsi. Paham ya? Sing mau dawuh ta'ala hikayatan angkaulil kufar li khazanati jahannam. Nah terus Imam Suyuti urun qala ta'ala wa ma du'aul kafirin. Itu kan misalnya cangkem elek. Lah Quran kok gak qala. Bocah geblek kok. Paham ya? Lah iku sak Quran ora ana potongan, ora ana tanda kutip, ora ana koma, ora ana titik. Lah kira mufassir sing urun iki wayahe qala ta'ala hikayatan apa qala ta'ala an-nafsi. Dong ya. Lah padha iya kana butuh ya mesti dawuh Allah Ta'ala, tapi kok iso bayangno nak qala ta'ala an-nafsi. Yo wo tenan bener ya, mosok Allah dawuh ning kawulane iya kana. Asih bener apa qala ta'ala hikayatan an abdi. Terus kawulane nirokno iya kana. Ya nak pertama nyen dawuh Allah Ta'ala, tapi pasti Allah Ta'ala niat mulang apa? Mulang. Ekul ya Muhammad iya kana. Terus Nabi nirokno iya kana. Ya wis saiki diambil alih ku jenenge qaulu abdihi. Sing nirokno qaulu wa. Utawa qaulu wa sing mulang abdi. Dong ha. Nggih. Bocah ngomong ora apa. Ya padahal ngomong lha ya mosok meneng ae malah. Profesi. Coba hisabe gede ya, nak sing yasinan ora entuk bayaran, entuk Saiful Fadilah iku ora pati di sisa. Terus kiai berkate paling apik kan. Beda ya. Beda berkate. Ayo beda. Ditengeri. Bau kasut nih Pak. Awas iku dalika fadlu yutihi mayya. Serasa hasil. Aku kiai ini berhak dari orang berhak hasud, berhak apa? Ya, jadi ini terus sekolah wa madu al. Lah normalnya kan ditaktek to Mas. Ditaktek gimana? Ditaktek itu dipotong. Nah, tapi Quran kan gak ono ngono. Akhirnya yo mufassir sing urun ngono iku. Mufassir. Napa sing urun niku? Mufassir. Akhire mufassir urun qala ta'ala. Lan misale pertanyaane mau qala ta'ala, Quran kok gak qala ta'ala. Bocah cangkem elek ngono. Angel. Dong ya. Dadi padha iya kana budu dawuh ulama kabeh iya wa yuqaddaru qabla qaulihi iya kana budu ku. Mergo liyakuna dzalika min qaulil abdi li rabbi. Ben iku didesain dadi dawuh kawula ning pengiran. Tapi tetep qala ta'ala umpamane awal-awal sing mulang. Allah.
bocah kok angel. Wadah bendina salat maca iya kana. Amit. Mane gak ono nure, potongan ora paham. Mesti nek paham tenan ono nure, aku niteni lho. Yo ketara lah apresiasi malaikat. Itu kan nur ketemu nur kan dadine nur. Tapi ya sampai belum salat. Aku tahu delok ning Fadhailul Ulama iku malaikat ning langit iku ora roh bumi. Sing malaikat jenis iki. Roh iku bibuyutil ulama. Fa inna buyutal ulama bin manzilatin nujum besar. Jadi yang daerah orang ulama masih bumine peteng. Malaikat itu rapati roh. Tapi nak ono ulama itu biman zilatin nujum fisam. Malaikat sing jenis iki. Nak malaikat Israel apal kabeh. Malaikat Israel azab itu serowan. Repot. Malaikat rahmat malah sing pilih-pilih iku. Israel wis kabeh roh. Malaikat rahmat itu pancen rodok priyayi, Mas. Omah ana asune wis ra iso mlebu. Ana gambar purna ora iso. Israel pantat santai. Cara latat khulul malaikat betan fi kalbun wala Israel ngono enak Mas. Wedi mati gambari wong ayu blodor ngono. Gambar pintu, gerbang, kamar mobil. Piye maksud kowe ora kecekel kowe? Gak misale nak lunga ning mobil berarti apa? Omah, gerbang, kamar, sesuai ini. Tapi rawan dicoplok, bathuke Pak. Ora iso mati ya mergo ora kadul malah. Tapi Israel enggak bisa. Tanpa kompromi. Mulane akhirnya surahul hadis la tadkhulul malaikatu ay ghairu Israel mesti tambah. Israel ora urusan loh. Ada pelan. Masuk ke pasar banan ya butuh jubuk santai. Tapi masa HP malah seneng ya malah HP. Tapi nak malaikat itu ada sing ora delok bumi Mas kecuali delok dawuh omahe ulama. Kalau apa? Fa inna buyutal ulama iku jiman silatin nujum bisa. Mulane nek ana daerah riyen Habib sing alim alama sing kepengin nyafaati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simtid Duror. Di antara keramatnya kan ada daerah sing nyun sewu cara saiki ahlul maasi. Tapi beliau saking sayangnya ra kepengin ahlu hadil qaryah disiksa. Napa? Terus beliau masuk daerah situ. Bulan ana Habib Ali dadi mahallu nadzarillah napa? Mahallu nadzarillah. Wes akhire mlebu ayat wa maka ana wa li'adhibu wa wes akhire mulane dawuh Imam Syaroni iku kejegeman gedeng wong alim utawa wali sing ning daerah-daerah sing rapati bener iso wae niate nyafaati. Mergo ketika ada wa anta fihim kan Allah di alasan mengadab. Saiki ana wa anta fihim. Itu sampai segitunya. Mergo itu dadi mahalun nadzarillah wa. Sing didelok ya iku. Lah bumi ya padha, bumi iku umpama ora ana sing rukuk meneh, ora ana sing sujud meneh. Allah wis gak ada alasan menetapkan bumi iki wis dadi mahalul azab. Tapi Allah mempertimbangkan laula rijalun ruk'au wasibyanun ruddu wa bahaimu ta'un la sababna alaikumul adzaba sabr. Lane masyhur umpama aku ora delok cara iki dohire lafaz kan umpama aku tidak mempertimbangkan di bumi masih ada yang sujud. Wis pokoke dunya tak entek. Mulane la taqumusa hatta la yuqala fil ardi Allah. Kok iki pemenang ono sing ngaji jalal. Sawi aman. Pemenang ono sing gawa sawi. Waduh. Tambah wedi malah sawi jamu. Pemenang tekan isu. Oh, pemenang tekan isu. Tambah sungkak. Wah, oleh musaru afil khair. Oleh kesusu. Jadi eling-eling wa maka napa aling arti bahu antabi. Terus wong kudu dadi mahallu nadzarillah napa? Mahallu nadzarillah. Lane dawuh Sajabiti tenggene riwayat-riwayat pas cerita fadilah ayat kursi. Ayat kursi dibaca, itu radius pengamanannya sampai arba'ina baitan sangka sing maca. Mulane kaya kula misale maca ayat kursi mesti langsung eling minimal arba'ina baitan mimman haula. Mulane wong alim asfaqun nas, wong paling welas ning tanggane hakikate wong alim. Ketika ada rapat malaikat azab, iku ora sida azab sing dipertimbangno wong alim.
Nah, ke sentimen hafid talibun. Mubalak ya talibun. Tapi pun malaikat ratri wong ngono mubalak itu rada angel. Rada angel. Tapi ya talibun. Kok tak rayu nih bagian dokumentasi. Apa? Mergo piye-piye ku mahallu nadhari. Jadi mulane kula anggar teng daerah-daerah terus ana masjid itu seneng, ana langgar seneng. Piye-piye ana tempat sing mahallu. Wis kok ngene lah misalnya contoh paling gampang. Misalnya contoh analogi paling gampang Mas. Di bis itu penjahat semua. Di penjahat itu ada yang bawa anak Anda. Mestinya saking mangkelem teorinya kan bis itu diledakkan atau ada satu bis itu penjahat semua menculik anak Anda. Cara kowe nyuwun sewu presiden atau menteri atau pangap, enggak menghancurkan bis itu alasannya apa? Di situ ada anak Anda, ada orang yang kamu cintai. Jadi ya sudah itu mahallun nadzori. Itu yang kamu lihat. Sehingga tapi padahal misalnya sing jatuh 50 anakmu sitok. Mestinya cara berpikir. Tapi anakmu sitok penjahatnya 56. Mestinya yang dipertimbangkan yang besar. Kalau yang besar berarti mereka layak dibom. Kami mesti kira ratu ojo ngono. 49 wong ora penting, penting. Sitok anakku ngawur. Nah, wali ning gone bumi iku kira-kira kaya ngono. Paham? Tapi ning kitab-kitab kok wali urung balik. Mulane kita tak rayune ya supaya apa? Mubalek masuk. Iso. Nah, hafid iso. Mergo kan fi qalbi Quran isih digolek-golekno dalile isih ono. Inna wa ta'ala yu'adzibu qalban wa al-Quran. Iso lah digolek-golekno. Enak mubalek. Tapi nak wong alim sing kersa pidato jek masuk. Tapi sing bali profesi abot Mas. Ya kaya Mbah Mun wong alim sing kersa pidato tapi gak balik. Wong tetep sepakat darani wong alim, ora ono sing darani. Tapi nek awake kita wong darani. Lho beda Mas. Ono Habib utawa wong alim, nak pidato untuk Habib sing kersa pidato. Mbah Mun wong alim sing kersa. Nek balik ora dari awal min awalil amri darani yo. Betul. Langsung apa? Balik alim. Masuk ya. Iku klaim iki. Ya jadi kena aku pengen nyontok nama halun nadzarial ya misalnya sabis. Nggih, besu penjahat semua nyulik anak atau nyulik bojomu. Bojomu sitok nyaman soal sitok kan ada. Aja kaya cerita ning Jawa Timur lho. Ana wong numpak motor anyar, ngajak bojo. Golek sing selamat to motor iki. Takoi Pak polisi, kenapa Anda nyampaikan motor dulu? Kok ndak istri kamu? Oh, kalau itu di rumah ban. Kalau motor hanya misalnya kowe di bojo kok sitok, terus ning bis iku diculik. Terus keputusan polisi atau siapa lah ingin mengamankan itu misalnya bis itu diledak mesti kira oleh mereka mahallun nadzarika itu bojomu tuh Satunya misalnya sing do mangkel mbek bojo sing entuk sing dicantakno bojo sing ra trimo iku cara gak jenis apa wong harmonis anak ya sepakat ya Nek bojo jadi potensi tipu. Gak boleh ganti Pak. Potensi ganti gampang. Contoh sing mujba aleh apa? Anak. Muga-muga ngaji iki bojone do krungu. Lha iku senajan to sitok, iku mahallun nadzarika. Pasti kamu usul bis itu harus diselamatkan. Piye-piye ana anak. Misale sak bis supire ugal-ugalan. Sing numpaki wong fasik kabeh. Bis ngono nabrak wetasem Allah misale. Tapi nek tiga-tiga idza akhbaro kamu khbirun niku ana anakmu mesti langsung selamat. Ya kira-kira koyo ngono, gambarane betapa sayangnya Allah taala ning hamba-hambane. Semua kita hambane. Iku nak ana mahallun nadzarillah no? Mahallun. Misale ana wali ana. Contoh cek wali lho. Apa pengen rayu supaya ana apa? Mubalek. Ora iso gitu. Ora. Ning kitab-kitab contohnya cek wali. Wali. Piye carane? Balik dadi wali. Kon ra seneng dhuwit Mas.
Syaratnya amplop piro wae gak ngefek. Padahal jek apa? Ngefek. Apa? Diterima tapi gak disenengi. Jadi eling-eling wa maka ana wa li adzabun wa ana. Jadi zaman Nabi Sugeng wong kafir kan akeh, wong munafik tapi tetep Mekah itu makmur. Mergo didelok ana Kanjeng. Saiki ra ana nabi warasatul anbiya, para habaib, para ulama iku warasatul ulama. Cuma ya mubalek digolek-golekno. Iku sing apa? Ya tak kurang balik sih, iku kan mubalek asli sing nane hadis-hadis li balik iku mubalek sing cek bener maksudnya. Maksudnya mubalek sing cek hisbah apa? Hisbah iku ikhlas. Saiki kan mubalek sina iku profesi. Misalnya ono sing luwih prospek sing dhisik di cancel. Wis yo pinter udah perhitungan apa. Jadi eling-eling malah kita kudu ngaji. Piye-piye ben bumine Allah iku ora pantes entuk azab. Mergo ana mahalu nadzarillah. Eling-eling hadina la rijalun ruk'un wa sibyanun rudun wa bahaimu rut'un nasabna alaikumul azaba sob. Jadi kadang mahalun nadzarillah itu terima wedho sapi, iku ora tau dosa, jujur, ora tau korupsi, ora tau dosa. Bayi. Wis yo to bayi sing ora dosa. Mulane salat istisqa disunatno nggawa kewan. Iku cara pangeran sakjane njirir kowe. Iki lho, kowe dongamu ora ngefek, iki lho wedhus gawe. Salat istisqa salat paling sinis ning manusa. Kan kesunatane kan kon nggawa kewan. Mergo iki sing masal tuh. Lho kan hadis e ngono, wa bahaimu ruttal. Mulane Nabi Sulaiman masyhur kan ketika kering kerontang, kalau saiki kemarau panjang Nabi Sulaiman sampai istisqa, terus pas neng dalan ketemu semut pas apa? Ndonga. Terus kemudian Nabi Sulaiman sudah cukup doanya semut ini kemudian tidak jadi istisqa. Itu kan luar biasa. Jadi nak sebab ngono iku menungso gak ngefek Mas. Polae lho kan. Sing ra nguwati kok menungso polae. Kakek pola. Wong sawane pidato ana hitung-hitungan padahal sawangane yo dakwah. Polae lho. Polae. Sementara kewan soe urip. Eling-eling melane didelok apa laula rijalun kaun wa apa wasibyanun rudun wa bahaimu rut'un lasbabna alaikumul adzab. Tapi lafaz itu banyak. Mungkin apalah nem ra padha mbek aku kemungkinan beda riwayat atau beda EQ. Paham ya? Kalau aku apalah beda mbek aku beda riwayat. Senajan to banyak yang yakin beda napa? EQ. Yo ana mesti kiai sing GR ngono ya. Nah apalan kurang ngono bar takon baleni ra iso lho piye. Ribet. Penting kita ngerti hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ku malaikat rahmat, nah malaikat azab ya mau. Terus Israel pasangi gambar pornografi, cek ana asu, cek celeng, mau semangat. Semangat. Gak ngefek kok. Jak. Israel wis angel, tatanannya angel. Masyhur. Kalau nanti ngaji kiai malah Israel ulang ngaji saiki lah, ben gak pelan. Mulang kita Mas Kiai ini. Kan sumben wong mati kabeh, malaikat mati kabeh. Termasuk malaikat Jibril akhirnya gak pundut dong. Piye jenenge ra pangeran kan. Jibril takon. Wis kabeh sampun. Kabeh, pun kabeh. Cek sitok. Sinten kula jak putih sakniki? Kowe. Warang dekne jabut Mas, goleng-goleng kelaran. Kelaran loro ya. Sakit Gusti. Bareng balik jebokne loro, gak tega. Maksudnya dekne kan enggak mau menyakiti. Terus ngene matur, ya Allah, kalau saya saat tahu sakitnya dicabut nyawa dulu saya itu gak plak-plak. Terus kiai sing mulang hadis iki cerita. Kandhane le saiki. Kiai iki kandhane le. Saiki, maksudnya ngerti kok sok ben. Awak kandhani lah. Terjadi santai-santai iki jenengan mawon.
Anak Israel jadi wis. Jadi sebenarnya ngerti ya Mansur. Terakhir udah ini. Gak mati-mati, lor ya. Nyabut nyawa dhewe ku. Jagat etan jagat dua. Jajal misalnya dhisik suntik sing era suntik yo. Cara nek nyuntik awakmu dhewe. Vaksin ya, vaksin ki bayang nyuntik dhewe. Oh, Ora berhubung liya plang-plang. Lha iku sampeyan isole ora rasane kok jabut. Aku asik kok kiai ini, Mas. Kandhane lah saiki. Aperan kiai. Kandhane lah saiki. Ya. Ya oke kudu maturun be ulama-ulama iku sing mentatek, sing memutus dawuh-dawuh Allah, mana yang hikayatan, mana sing an-nafsi. Mane ditambahi qala ta'ala. Masih biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki yasmina was, wae ta'aluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kaya salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anak gue donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama rapati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran yo paling wis dikai sithik ngono cukup wong. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu kalau dongo itu jaluke mau swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta arrahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi dik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Dia akhlak. Makanya saya di antara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutur. Itu kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai
Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi mau sidik kan. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad kok ala Muhammad muni sayyidina aja disoal. Baru kutungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja. Doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya tuh. Nah, kamu kan enggak Allahumma alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati wes gremeng tok titik seramutu tenan njen gak bakat wali nah cara kula iku sisih dene kula yo sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kaya membaik di jalali wajhika azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika kan panjang sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik engkau yang punya pujian engkau la syarika lak itu malah enggak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali ngono iku dadine ngono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih pisan nyebut utangi 100. Berarti yen nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar ra utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu.
Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu Ali terus harisun alaikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris kiye kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud harus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy. Itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Aku ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian, karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita, sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang itu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku, nanti wajahnya juga bersinar. Tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Enggak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini enggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3.
Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Wah, ini hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail gak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulit sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepesah terus dulat-dulit tok. Itu sebenarnya ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok yakin simun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewe sakit Nabi mereka terus goleki ndi umatku sing kelap-kelip itu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% itu kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok ada semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%. Kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kok ada semangat kok ada ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini.
Tapi kok ada cahayanya ya. Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super. Itu kalau ngedikan Muhammad al-min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran. Sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah, jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu.